Hai guys, kembali lagi di channel M Falme Studio. Kita di sini sedang dalam keadaan berduka ya guys, karena kemarin kita baru saja terkena musibah. Jadi ceritanya nih, Senin kemarin tanggal 18 September kita ada belanja peralatan-peralatan streaming ya, dan jumlahnya tidak sedikit ya. Kita ada pesen Stream Deck, Elgato, Streamplify ya, alat-alat standar buat streaming lah. Teman-teman yang ngikutin Falme Studio pasti sudah tidak asing lah dengan semua produk-produk yang bisa dilihat di sini. Dan nilai totalnya itu sekitar 21 jutaan. Lumayan banget ya. Dan barang-barangnya waktu itu udah ready untuk di pick up, untuk diambil. Dan seperti biasa admin kita menggunakan aplikasi Gojek untuk mengorder gosen ya, gosennya mobil, untuk pick up barang-barangnya dari sellernya di daerah Mangga 2 untuk dibawa ke studio kita di Bekasi. Pada sekitar jam 11 pagi kita dapat ya drivernya itu atas nama Pujianto dengan nopol B13550UVL. Dan kisaran 50 menit kemudian akhirnya drivernya sampai di tempat seller ya. Nah, tapi bisa dilihat mobil yang digunakan Toyota merah dan plat nomornya beda dengan yang ada di aplikasi. Sebenarnya ini udah ada tanda-tanda ya guys. Tapi sebenarnya tidak bisa disalahkan juga ya, karena jujur gue sendiri sering banget gitu naik go-kart terus mobil yang datang tuh beda dari aplikasi tuh nggak sekali dua kali, sering banget. Entah mobilnya lagi di bengkel lah, atau entah lagi dipakai ke pasar lah dan sebagainya. Jadi mobilnya beda, dan gue sih ya fine-fine aja gitu selama mobilnya bersih dan tidak bermasalah kan. Tapi itu sering gitu, dan kadang-kadang pun kita dapet go ride itu, go car itu yang bawa mobilnya pun berbeda. Tapi biasanya mereka akan ngomong atau kayak, oh ini akun anak saya atau apa gitu, seperti itu. Tapi ya kita fine-fine aja gitu. Nah, tapi alasan utama kenapa sellernya tetap memberikan dagangannya ke driver tersebut adalah karena kita ngecek KTP-nya kan ya. Dan KTP-nya itu sesuai, namanya Pujianto juga. Dan mukanya ya bisa dibilang mungkin versi lebih kurusnya lah. Jadi ya dibilang mirip, dibilang enggak juga, ya nggak terlalu ya. Yang ini agak lebih gemukan, di sini agak lebih kurus. Tapi namanya sesuai, makanya seller berani memberikan barangnya ke driver tersebut. Nah, setelah barangnya di pick up oleh driver tersebut, gak lama nih ya, karena kan dari Mangga 2 ke Jatimakmur nih jauh ya. Selang waktu sebentar, tiba-tiba ordernya di close, diselesaikan ya. Jadi muncul notif seperti ini ya, order complete. Nah, tentunya kita langsung panik dan bingung, dan kita mencoba ngechat drivernya, dan dia bilang untuk HP-nya error katanya, kepanasan gitu. Jadi ya intinya dia bilang teknis lah, ada masalah teknis. Kita masih menunggu, chatnya pun masih dibalas sampai jam-jam 1 siang ya, itu masih ada balasannya. Dan pastinya setelah kita menunggu, barangnya tidak sampai dan drivernya sudah tidak bisa dikontak lagi ya, sudah menghilang. Pastinya admin kita lapor ke Gojek, dan gue nggak tahu ya protokol mereka seperti apa, apakah mereka nyari drivernya, nyamperin ke alamatnya atau apa, gue nggak tahu. Tapi ya ada update sih dari mereka. Terakhir ini mereka request untuk kita ngajuin klaim aja ya, karena memang kita itu kalau mesen gosen itu bisa dengan garansi ya, dan kalau nggak salah garansinya itu maksimal itu sampai dengan 25 juta. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau menggunakan gosen, kalau barangnya harganya di atas 25 juta ya, mungkin bisa mencari option lain ya, karena jika terjadi sesuatu artinya mereka tidak akan bisa nge-refund atau menggantikan senilai barangnya ya. Misalnya teman-teman ada kamera harganya 30 juta, mungkin kalau misalnya hilang ya mungkin bisa dikembalikan, ini tuh hanya 25 juta. Gue nggak tahu ya, tulisannya sih seperti itu. Tapi infonya juga katanya sih drivernya ini kemungkinan bukan driver asli atau joki atau apa, atau membeli akun dan sebagainya. Gue nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi intinya adalah ya tetap aja, walaupun misalnya kita bisa klaim, pastinya waktunya tidak cepat. Dan bayangkan kalau misalnya teman-teman ngordernya itu
barangnya nih, untuk streamingannya nih, untuk digunakan untuk event yang butuh buru-buru dan sebagainya, pastinya bisa berabe ya. Jadi point is Gosen tidak se-safety yang kita pikirkan ya. Semoga ya dari Gojeknya akan ditingkatkan ya vetting prosesnya, pengamanannya untuk ngecek-ngecek drivernya dan sebagainya. Tapi ya jika teman-teman di luar sana ada yang melihat si Mas Maling satu ini, bolehlah ya senggol-senggol kita di sosmed, karena tim Evalme pun hari ini sudah melaporkan ini ke polisi juga ya. Jadi tidak hanya ke pihak Gojek tapi kita bikin laporan ke polisi juga. Siapa tahu bisa tertangkap. Jika tertangkap pastinya kedepannya dia tidak akan bisa mencari korban-korban lainnya ya. Anyway, makasih sudah nonton videonya. Stay safe teman-teman semua ya. Memang ekonomi kita sedang memang agak kompleks ya. Tapi ya kalau bisa sih jangan merugikan orang lain, karena jika kita merugikan orang lain, ujung-ujungnya rezeki kita jangka panjangnya malah makin seret kayaknya ya, bukan makin lancar.